Baik, saya akan melanjutkan pada video yang sebelumnya. Jadi di sini ini adalah sebuah matriks tabel transportasi yang harus kalian pahami bahwa di sini ada X dan C, di mana X itu adalah jumlah barang yang akan diangkut dan C itu adalah biaya transportasinya. Besarnya matriks dari tabel transportasi ini tergantung dari berapa sumber yang dimiliki. Sumber itu adalah M dan berapa tujuan yang akan dituju itu adalah N. Jadi berapa M kali N. Misalkan sumbernya ada 3, kemudian tujuannya ada 3, ya berarti matriksnya 3 kali 3. Kalau sumbernya ada 2, tapi tujuannya ada 5, berarti 2 kali 5. Kalau sumbernya ada 3, tujuannya ada 10, ya berarti matriksnya 3 kali 10, dan seterusnya. Begitu. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah bahwa di kotak kanan, pojok kanan atas, ini adalah biaya transportasi yang dibutuhkan untuk setiap barang yang akan dikirim. Jadi misalkan barangnya yang akan dikirim 3, biayanya 2, berarti 3 dikali 2, sehingga totalnya ada Rp6, misalkan seperti itu. Begitu ya, kalian paham? Oke, kita lanjut pada berikutnya. Di mana di sini dari masalah transportasi yang sudah kita gambarkan di slide sebelumnya, akan kita transformasikan dengan masukkan ke dalam matriks tabel transportasi. Jadi biaya itu letaknya ada di pojok kanan atas. Dari pabrik 1 ke tujuan 1 itu Rp8 per unitnya. Dari pabrik 2 ke pasar 2, dari pabrik 2 ke pasar 2 10 dan seterusnya. Seperti itu. Tapi yang harus kita jadikan sebagai note adalah bahwa tidak semua sumber itu mensuplai ke semua tujuan. Nah, justru itulah yang akan kita cari solusinya dengan model transportasi. Nah, mencari solusi itu sebetulnya melalui 2 tahap. Yang pertama adalah solusi awal dan yang kedua adalah uji optimalitas. Nah, solusi awal itu semacam perhitungan kasar dari eh, kita mau ngirim dari sumber mana ke tujuan mana. Secara kasar, ngitungnya secara kasar. Seperti itu. Nah, kemudian dari perhitungan kasar itulah yang akan kita uji optimalitasnya. Apakah memang dengan perhitungan kasar ini sudah optimal? Nah, kalau belum optimal, maka harus kita ulang lagi iterasinya. Seperti itu, sampai kita dapatkan nilai yang paling optimal. Nilai optimal itu berarti kita mengirimkan sebanyak mungkin barang dengan biaya yang semakin kecil. Seperti itu. Nah, di sini solusi awal itu ada 3. Yang pertama adalah metode Northwest Corner, yang kedua adalah metode least cost, dan yang ketiga adalah approximate Vogel. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu adalah metode Northwest Corner. Nah, metode Northwest Corner ini adalah metode yang paling sederhana karena kenapa? Hanya membutuhkan 3 langkah saja. Di mana langkah pertama adalah kita mulai dari pojok barat laut. Oke, kalau kalian nggak paham pojok barat laut itu adalah pojok kiri atas sendiri. Kiri atas sendiri itu berarti X11 gitu. Sehingga yang kita isi pertama kali pasti adalah X11. Nah, cara mengisinya bagaimana? Nah, cara mengisinya adalah alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tetapi tidak boleh menyimpang dari kendala penawaran dan permintaan. Nah, jumlah jumlah yang kita alokasikan pada X11 itu tidak boleh menyimpang dari penawaran dan permintaan. Nah, kemudian kalau sudah X11 terisi, nah maka kita lihat apakah sumbernya itu masih tersisa. Kalau sumbernya masih tersisa, maka kita lihat permintaannya. Apakah permintaannya sudah terpenuhi? Nah, kalau permintaan dan suplainya sudah terpenuhi, maka kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah menghabiskan sumber atau permintaan pertama. Dan yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai dengan penawaran itu habis. Nah, langsung saja kita masuk pada perhitungannya, yaitu di sini. Nah, kita punya tabel di mana kita punya 3 sumber, yaitu sumber pabrik pertama, sumber pabrik kedua, sumber pabrik ketiga, dan kita punya 3 tujuan, yaitu adalah pasar pertama atau pasar A, pasar kedua adalah pasar B, dan pasar ketiga adalah pasar yang C. Dan kita isikan semua biaya transportasi di pojok kanan atas. Ya, yang ini ya. Jadi dari pabrik pertama ke tujuan pertama itu butuh Rp8 per unit. Kemudian pabrik kedua ke tujuan kedua 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian
sebanyak mungkin alokasikan X11 dengan aturan bahwa X11 itu sama dengan nilai minimum dari supply dan demand. Di sini supply dari sumber pertama itu sebesar 150 dan permintaan dari sumber yang kedua adalah 150 gitu. Sehingga perhitungannya adalah nilai minimal dari 120 dan 150, yaitu 120. Kita isikan pada X11. Ini artinya bahwa seluruh sumber dari pabrik pertama sudah habis didistribusikan ke pasar yang pertama. Sehingga sumber pertama harus kita coret. Nah seperti ini. Oke, paham? Nah, karena sumber pertama sudah kita habiskan, maka kita larinya ke sumber yang kedua. Kita lihat, apakah permintaan dari pasar pertama itu sudah terpenuhi semua? Oh, ternyata belum, karena permintaannya adalah 150. Sedangkan yang disuplai baru 120 dari sumber yang pertama. Maka sisanya 150 dikurangi 120, sisanya kekurangannya adalah 30 unit. Nah, 30 unit inilah yang akan kita ambilkan dari sumber kedua. Nah, ini langkah yang kedua. Karena X11 sama dengan 120, padahal permintaannya 150, maka masih terdapat kekurangan pada X21 sebanyak 30 unit. Unit ini akan diambilkan dari sumber yang kedua, yaitu X21 minimal 30, ini tadi kan sudah menjadi 30 ya, 30 dengan 80. Nah, nilai minimumnya adalah 30. Hal ini menjadikan suplai pada sumber kedua berkurang menjadi 50. Nah, sehingga di sini kita isikan 30. Ini habis, yang sumber kedua sisanya adalah 80 dikurangi 30, yaitu sisanya adalah menjadi 50. Begitu. Nah, tersisa tabel yang ada di dalam lingkaran berwarna biru ini. Nah, ini adalah kotak yang belum terisi, yaitu X22, X23, X32, dan X33. Dan kotak terdekat yang supply dan demand-nya masih tersedia, yaitu adalah X22 yang ada di sini. X22. Nilai X22 ini, nah, ini adalah X22. Nah, nilai X22 ini maka minimum dari, di sini kan tadi 70. Nah, ini kan 70, dari sini kita ambil 70 dengan supply-nya, sisanya tadi adalah 50. Sorry, ini bukan 30, tapi ini adalah 50. Nah, maka 50 min 50 dari 70 nilainya adalah 50, maka X22 nilainya adalah 50. Begitu. Ya, lebih jelasnya pada slide berikutnya. Nah, ini. Nah, kita isikan min 50,70, maka supply dari sumber 2 habis. Ini 50, supply-nya 50. Nah, sehingga habis sumbernya. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai X32. Karena ini sudah terpenuhi, kita coret, maka kita pindah ke baris berikutnya, yaitu X32. Nah, X32 itu nilainya adalah sisa ini tadi, karena ini tadi 70 sudah digunakan 50, maka sisanya 20. Nah, maka nilai dari X32 adalah 20 dengan supply-nya masih ada 80, yaitu nilainya 20. Nah, dengan begini dia menghabiskan permintaan dari pasar yang kedua, 70 sudah terpenuhi semua, maka kita coret. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang tersisa adalah X33. Nah, X33 ini satu-satunya yang tersisa yang kosong, di mana supply-nya tinggal 60 dan demand-nya tinggal 60 juga, sehingga pas. Nilai X33 min supply 60, demand-nya juga 60, sehingga nilainya adalah 60. Nah, kalau kita ringkas metode northwest corner, bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah tabelnya. Ini adalah hasil dari langkah yang pertama.
Kemudian langkah yang kedua, di mana baris pertama dan kolom kedua sudah habis. Kemudian langkah yang ketiga, kita mengisikan X22 tadi 50. Kemudian langkah yang keempat, kita mengisi X32 20 sehingga menghabiskan kolom yang ketiga. Dan yang terakhir, langkah kelima adalah kita menghabiskan X33 dengan nilai unitnya sebanyak 60. Nah, untuk mencari berapa biaya yang dibutuhkan, maka kita kembali pada fungsi nilai Z. Nilai tujuan atau fungsi nilai Z ini merupakan biaya transportasi, di mana 120 unit dikalikan Rp8 ditambah 30 unit dikali Rp15 ditambah 50 unit dikali Rp10, kemudian ditambah 60 unit maksudnya itu maksud saya 60 unit dikali Rp10 dan 20 unit dikali Rp9 sehingga totalnya adalah 2.690. Ini nilai fungsi Z-nya belum saya tuliskan secara lengkap ya, tapi kalian sudah tahu kan bahwa yang kotak yang terisilah yang akan kita hitung. Begitu.